Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku. Mari kita bekerja memuliakan Tuhan, diberkatkan firman-Nya dari Mazmur 51 ayat 3, demikian firman Tuhan. Kasihilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Kasihilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus, nats ini adalah dua pengakuan dosa dari Daud karena dia menghampiri, atau dalam tanda kutip, dia merampas Batseba dari suaminya. Daud mengaku dosa setelah Nabi Nathan datang mengingatkan atau menegur dia. Dan inilah bagian dari doanya, memohon pengampunan dan kasih sayang pemeliharaan dari Tuhan. Saudaraku yang terkasih, dosa dan pelanggaran akan membuat kita jatuh kepada kesedihan dan penyesalan, membuat tulang-tulang kita layu dan lemah, wajah kita muram, dan roh Allah tidak diam di dalam kita. Sebaliknya, orang yang diampuni dosanya, maka yang pertama, batinnya akan diperbaharui dan diberi Roh Kudus. Dan itulah yang diminta, dimohon oleh Raja Daud di sini. Di dalam Mazmur 51 ayat 12-13 dia mengatakan, "Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku." Dan yang kedua, saudara-saudaraku yang kekasih, orang yang diampuni dosanya, hatinya diberi kegembiraan. Di ayat 14, Daud mengatakan demikian, "Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan, karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela." Saudaraku yang terkasih, tentu masing-masing kita punya dosa pelanggaran. Ada dosa-dosa yang kita lakukan yang hanya kita yang tahu dari Tuhan. Maka sekarang, saudaraku, supaya hidup kita senantiasa dibaharui dan diberi Roh Kudus, supaya hati kita diberikan kegembiraan, supaya hidup kita merdeka, mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Maka dengan demikian, kita akan dilepaskan dari penyesalan, kita akan dilepaskan dari hukuman, tulang-tulang kita akan dikuatkan, wajah kita akan berseri-seri, dan kemudian hidup kita akan diberkati. Mari dengarkan firman Tuhan yang akan saya bacakan kemudian di ayat 18 dan ayat 19, demikian firman Tuhan. "Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya Kupersembahkan korban bakaran Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan Kau pandang hina, ya Allah." Maka bentuk dari penyesalan kita akan dosa-dosa kita adalah, mari kita persembahkan jiwa yang hancur dan hati kita yang remuk untuk mengenang semua dosa kita itu. Dengan demikian, biarlah Tuhan yang mengampuni kita, sehingga Tuhan mengajarkan jalannya kepada kita, dan hidup kita menjadi puji-pujian bagi namanya yang agung. Selamat mengaku dosa, selamat diampuni. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, inilah kami yang datang kepada Tuhan dengan semua pengakuan dosa kami. Sering sekali Bapa, di dalam pikiran, di dalam perkataan, di dalam tingkah dan perbuatan kami melakukan pelanggaran-pelanggaran. Maka sekarang Bapa, pulihkan kami. Inilah hati kami yang hancur, agar Tuhan pulihkan, agar Tuhan memberikan roh kepada kami, sehingga wajah kami berseru, tulang kami dikuatkan, hidup kami dimerdekakan, sehingga hati dan jiwa kami bergembira menerima berkat. Sekarang Bapa, berangkatkan kami dengan urapan Roh Kudus, melakukan tugas pekerjaan hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.